aduk. Bisa dilihat ya sahabat, ini bisa saya dekatkan, dia masih proses menggelembung terus. Tuh, dia masih bergerak terus proses, ini bisa dilihat ini bergerak terus busanya, gelembung-gelembungnya, ini proses fermentasinya atau proses penguraiannya untuk kalsium yang berada di dalam cangkang telur yang sudah kita hancurkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, jumpa lagi dengan saya PP Bertani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga saja sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, makin sukses dan bahagia selalu. Oke, langsung saja di sini saya akan melanjutkan tutorial saya terkait memanfaatkan cangkang telur. Ini cangkang telurnya. Pada video sebelumnya saya memanfaatkan cangkang telur untuk dijadikan pupuk organik yang sangat baik untuk kesuburan tanaman. Dimana cangkang telur, mungkin sahabat juga sudah banyak tahu ya terkait kandungan cangkang telur ini. Cangkang telur ini mengandung kalsium yang sangat tinggi sahabat, yaitu 97% berupa kalsium karbonat. Samping mengandung kalsium yang sangat tinggi, juga mengandung fosfor, magnesium, natrium, kalium, seng, mangan, zat besi, dan juga tembaga. Oleh karenanya sini saya manfaatkan dari cangkang telur ini. Tapi sahabat, memanfaatkan cangkang telur apabila langsung kita remas-remas atau kita hancurkan, kita aplikasikan langsung ke tanaman, di situ efektivitasnya untuk nutrisinya diserap oleh tanaman itu sangat lambat. Karena apa? Perlu adanya penguraian yang terjadi, baik itu secara alami maupun dengan cara dilakukan proses seperti ini, fermentasi begitu maksudnya ya. Kalau secara alami kita debarkan hari ini, mungkin efektivitas nutrisinya dapat diserap oleh perakaran dari tanaman tersebut bisa paling cepat 3 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun baru bisa diserap. Nah, di sini saya melakukan percepatan, bahasanya percepatan sahabat ya, biar tidak sulit untuk dipahami. Percepatan untuk mengurai unsur daripada kalsium karbonat ini menjadi kalsium yang sangat baik untuk kesuburan tanaman. Dengan cara apa? Di sini sudah saya fermentasi dengan menggunakan air cuka. Dan fermentasi yang saya lakukan ini sebetulnya setelah dilakukan fermentasi dengan menggunakan cuka ini, kita tunggu sampai buih-buih atau proses yang dilakukan oleh cuka ini sudah tidak lagi bereaksi, maksudnya keluar gelembung-gelembung. Nah, itu salah satu proses di mana dari air cuka ini untuk mengurai daripada kandungan-kandungan yang berada di cangkang telur itu. Nah, di sini sebenarnya 10 hari kemarin sudah saya lihat sudah tidak keluar lagi proses penggelembungan atau gelembung-gelembung begitu, proses berbuih. Tapi di sini saya sudah 1 bulan karena memang akan saya pastikan agar proses yang terjadi betul-betul sempurna. Sekarang sudah bisa dilihat, sudah tidak ada gelembungnya. Sekarang dari cangkang telur ini yang sudah terproses akan saya aplikasikan ke tanaman. Tapi sebentar dulu sahabat ya, berkenan mohon like, comment, subscribe, dan tekan loncengnya. Terima kasih yang sudah berkenan subscribe. Setelah ini, kalau kita langsung aplikasikan ke tanaman, mungkin bisa, tapi pendapat saya masih rawan. Karena apa sahabat? Karena cuka apel atau cuka ini, cuka dapur lah bahasanya ya, mengandung unsur asam yang sangat tinggi. Begitu, mengandung unsur asam yang sangat tinggi. Apabila kita aplikasikan langsung ke tanaman, dikhawatirkan dari keasaman yang tinggi itu dapat merusak kestabilan dari pH tanah tersebut. Oleh karenanya, akan saya lakukan penetralannya dari keasaman tinggi yang ada di fermentasi cangkang telur ini. Oke, lanjut saja. Di sini sudah saya siapkan. Sini kapur dolomit. Kapur dolomit ini bisa dilihat ya, sebanyak kurang lebih setengah kilo. Karena dari campuran 2 bahan ini nanti akan saya jadikan menjadi air sebanyak kurang lebih 5 liter. Oke, langsung untuk kapur dolomit kita berikan air dulu. Kita berikan air, lalu kita aduk-aduk untuk kapur dolomitnya. Kita aduk-aduk. Setelah diaduk-aduk, ditunggu kapur dolomitnya ini agar sedikit mengendap.
Setelah sedikit mengendap, baru nanti kita ambil airnya, baru kita campurkan dengan air hasil fermentasi cangkang telur ini. Oke, kita aduk-aduk sambil kita tunggu. Oke, sudah saya tunggu kurang lebih setengah jam. Dan untuk kapur dolomit ini sudah mengendap dan airnya sudah mulai jernih ya. Sekarang saya lakukan penyaringannya dulu. Kita hanya ambil airnya saja dari kapur dolomit ini. Nah, ini sudah agak jernih ya. Kita saring. Ya, sudah. Setelah disaring. Oke, bisa dilihat ini dari kapur dolomitnya sudah mengendap. Nah, ini. Dan kapur dolomit ini masih kita bisa manfaatkan hingga 3 kali ini. Apabila kita mau aplikasikan kepada tanaman dan cukup kita rendam seperti ini. Untuk airnya nanti bisa kita siramkan ke media tanam untuk menetralkan keasaman tanah. Oke, selanjutnya ini akan saya pindahkan dulu. Karena ini tempatnya sangat kecil ya sahabat, jadi saya pindahkan ke yang lebih besar. Sedangkan ampas kapur dolomitnya tadi sudah saya amankan di tempat lain. Nah, sekarang yang ini ya, untuk yang cangkang telur sudah terfermentasi menggunakan cuka ini. Dan saya campurkan juga ke cairan dari kapur dolomit tadi. Disaring juga. Bisa dilihat ya. Oke. Nah, ini sisa dari kulit telurnya. Selanjutnya akan saya masukkan ke tempat penyimpanannya sebelum nanti saya aplikasikan ke tanaman. Jangan kemana-mana sahabat, tetap diikuti ya. Saya masukkan dulu ke sini. Kita lanjut untuk dosisnya. Sini sudah saya siapkan ini air di gembor atau tempat kocoran ya, sebanyak 10 liter. Jadi dari 10 liter air ini akan saya campurkan dengan kalsium ini sebanyak kurang lebih 200 ml. Nah, ini gelasnya ini isinya kurang lebih 200 sampai 250 ml. Kita kurang lebih aja karena ini sifatnya pupuk organik ya, berupa organik kalsium. Jadi walaupun kita sedikit lebih dalam pengaplikasiannya ke tanaman, bahkan akan lebih baik. Begitu. Sekarang ikuti saya untuk cara penerapannya kepada tanaman dengan cara kocor. Sini saya sudah berada di tanaman cabai. Ini memang sengaja tanaman cabai saya ini tidak terlalu saya beri pupuk yang berupa kalsium maupun kalium. Faktanya seperti ini sahabat. Ini sebagai pencontohan saya untuk melihat perbandingan antara tanaman cabai khususnya di musim hujan ya, yang diberikan kalsium, fosfor, dan kalium atau tidak. Ini contoh yang kurang diberikan kalsium. Jadi dia tampak daun agak menguning. Nah, buah-buahnya memang ada tetap, tapi dia mudah rontok. Gitu. Ini contohnya. Ini yang saya berikan kalium, ini baru 2 kali. Saya berikan kalium selama musim hujan ini. Dia tetap keluar bunga meskipun keriting memang sulit dikendalikan ya. Ini contohnya. Dan ini juga contohnya. Bahkan dia meskipun di musim hujan tidak ada kerontokan. Dan bisa dilihat ini sahabat tuh, dari bunga-bunga calon untuk menjadi buah banyak sekali bukan? Caranya sangat mudah, cukup dikocorkan saja seperti ini. Dan jangan juga terlalu berlebihan karena di musim hujan juga air sudah sangat berlimpah ya di media tanam. Sebenarnya kalau sahabat bisa membuat
pupuk organik berupa kalsium yang sifatnya serbuk atau bubuk, lebih bagus ditebarkan sebenarnya. Tapi karena ini berupa cair, lebih baik itu dilakukan penaburan. Di sini karena saya hanya ingin memberi contoh saja cara pengaplikasiannya. Oke sahabat, sekian dulu. Semoga tutorial ini bermanfaat. Karena saya juga melakukan pengaplikasiannya ini pas lagi hujan gerimis ini. Hujan gerimis dan mendung, hari-hari tempat saya hujan. Semoga tutorial ini bermanfaat ya sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.